Armenia dalam bahaya, Rusia tak mau beri bantuan perang. Hampir 2 pekan perang Armenia-Azerbaijan pecah, Rusia belum memberikan dukungan apapun kepada Armenia. Meski terikat dalam Fakta Pertahanan Keamanan Kolektif atau CSTO, ternyata Rusia tidak punya kewajiban untuk membela atau bahkan mendukung Armenia perang dengan Azerbaijan. Dalam berita FIFA Militer Kamis 1 Oktober 2020, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengecam aksi serangan udara yang menghancurkan 2 unit pesawat tempur Sukhoi Su-25 militer Armenia. Zakharova menegaskan Rusia punya kewajiban untuk memberikan bantuan militer kepada Armenia sesuai dengan CSTO. Kabar jatuhnya pesawat tempur Su-25 yang disebabkan oleh F-16 menurut Kementerian Pertahanan Armenia akan memperumit situasi karena Moskow berkewajiban untuk memberikan bantuan militer kepada Armenia di bawah perjanjian Tashkent, ujar Zakharova dikutip FIFA Militer dari Bulgarianmilitary.com. Akan tetapi, ternyata apa yang dinyatakan oleh Zakharova berbeda dengan apa yang diucapkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ditegaskan Putin sama sekali tak punya kewajiban untuk mendukung Armenia dalam perang melawan Azerbaijan dikarenakan satu hal. Seperti yang diketahui, perang Armenia-Azerbaijan meletus di wilayah Nagorno-Karabakh, yaitu Artsakh, wilayah yang dihuni oleh mayoritas etnis Armenia. Wilayah ini memutuskan memerdekakan diri dari Azerbaijan pada 2 September 1991 silam. Pasca klaim merdeka sepihak, wilayah ini diduduki oleh pasukan angkatan bersenjata Armenia. Hal inilah yang tak luput dari pantauan Putin. Putin memberikan pernyataan bahwa Rusia tak memiliki kewajiban untuk mendukung Armenia lantaran perang tidak terjadi di wilayah Armenia sendiri. Sementara secara de jure, Nagorno-Karabakh masih masuk dalam teritorial Azerbaijan. Rusia tak memiliki kewajiban untuk membela Armenia karena konfliknya dengan Azerbaijan tidak terjadi di wilayah Armenia, ucap Putin dikutip FIFA Militer dari The Daily Sabah. Menurut laporan lain yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS, pernyataan Putin ini keluar setelah melakukan komunikasi lewat sambungan telepon dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Kedua pemimpin negara disebut membahas perkembangan terbaru konflik di wilayah tersebut. Sementara itu, Elkan Alasgarov tak hanya membuktikan jika serangan militer Armenia ke 6 kota Azerbaijan, tetapi juga mengecam aksi brutal seperti halnya Nazi Jerman di bawah komando Adolf Hitler. Direktur Dewan Ahli Jaringan Baku bahkan menyebut para pemimpin politik dan militer Armenia memiliki banyak kesamaan sebagai penganut paham fasisme dan juga rasisme. Dalam berita FIFA Militer sebelumnya dilaporkan Alasgarov membongkar fakta jika pasukan Azerbaijan tak hanya membombardir kota Ganja, Terter, dan Horadiz saja, akan tetapi 3 kota lainnya yakni Mingshevir, Shamkir, Absheron juga tak luput dari serangan Armenia. Tak hanya itu, Alasgarov juga memastikan jika militer Armenia tidak menggunakan roket untuk menyerang 6 kota itu, akan tetapi menggunakan rudal balistik Iskander dan Tokayu dan memiliki jangkauan dan daya ledak yang sangat dahsyat. Kecaman Alasgarov terhadap aksi militer Armenia pun muncul. Alasgarov menyebut serangan rudal Armenia sama seperti apa yang dilakukan Hitler pada September 1944 saat melancarkan serangan rudal FAU-1 dan FAU-2 di London, Inggris dan juga 2 kota di Belgia, Antwerp dan juga Liege. Keputusan kepemimpinan militer politik Armenia untuk menembaki kota Shamkir, Ganja, Mingshevir dan wilayah Absheron, Azerbaijan dengan menggunakan rudal balistik Iskander dan Tokayu menyerupai tindakan Hitler sebelum kematiannya dengan peluncuran FAU-1 dan FAU-2 di kota-kota damai Inggris, ujar Alasgarov dikutip FIFA Militer dari Armen Press. Alasgarov juga menyatakan jika Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Menteri Pertahanan Armenia Letnan Jenderal David Tonoyan menganut paham rasisme dan fasisme seperti halnya Nazi dan Hitler.
Pernyataan Alasgarov ini menjawab hinaan yang pernah dikatakan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Armenia, Letnan Jenderal Onik Gasparyan, yang pernah menyebut Azerbaijan adalah sisa-sisa suku Gua nomaden tanpa tanah air. Tindakan dan pernyataan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Menteri Pertahanan David Tonoyan memiliki banyak kesamaan dengan Nazi di Jerman. Ini adalah kegagalan dari kebijakan Miastum dan Anschluss, yakni meyakini aneksasi wilayah pendudukan Karabakh, kata Alasgarov melanjutkan. Ideologi ini adalah rasisme fanatik yang melekat dalam lingkaran penguasa Armenia. Cukup mengutip fakta bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Armenia, Onik Gasparyan, memerintahkan unit militer tambahan untuk perang di Karabakh. Dia menyebut Azerbaijan sebagai sisa-sisa suku Gua nomaden tanpa tanah air, ucapnya. Di sisi lain, ketegangan antara angkatan bersenjata Armenia dan Azerbaijan terus meningkat. Terlebih lagi ketika Armenia pada hari Minggu pagi 4 Oktober 2020 telah meluncurkan sejumlah rudal yang mensasar 3 kota di Azerbaijan secara serentak. Parahnya lagi, rudal angkatan Armenia itu telah menargetkan pemukiman warga sipil Azerbaijan hingga menyebabkan korban berjatuhan. Kantor Kejaksaan Azerbaijan menyatakan bentrokan yang terjadi di sekitar perbatasan Nagorno-Karabakh selama 1 minggu terakhir oleh tentara Armenia telah berdampak pada 24 warga sipil Azerbaijan tewas dan 111 lainnya menderita luka-luka. Dari 27 September hingga 4 Oktober pukul 15.30 waktu setempat sebagai akibat dari pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Armenia, 24 orang tewas dan 111 lainnya luka-luka. Kemudian 49 objek atau bangunan sipil mengalami kerusakan dan 248 rumah-rumah warga ikut rusak, kata kantor Kejaksaan Azerbaijan dikutip FIFA Militer dari Sputnik News pada Senin 5 Oktober 2020. Jaksa penuntut Azerbaijan Kamran Aliyev mengatakan serangan terakhir yang dilakukan oleh Armenia pada hari Minggu pagi telah mensasar kota Ganja. Dalam serangan itu, lanjutnya, 1 orang warga kota Ganja dikabarkan tewas dan 32 orang lainnya mengalami luka-luka. Pada tanggal 4 Oktober 2020, kota Ganja, kota terbesar kedua di Republik Azerbaijan dengan populasi lebih dari 500.000 telah menjadi sasaran tembakan roket angkatan bersenjata Armenia. Seorang penduduk kota Ganja tewas, 32 orang lainnya mengalami luka. Kerusakan signifikan telah menimpa infrastruktur kota tempat tinggal warga sipil, juga banyak yang ikut rusak, kata Kamran Aliyev. Menanggapi serangan roket yang mensasar pemukiman pada penduduk itu, Kementerian Luar Negeri Turki pun angkat bicara. Mereka menyebut bahwa serangan militer Armenia yang menargetkan warga sipil pada Minggu pagi ke kota Ganja di Azerbaijan itu merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Serangan oleh Armenia terhadap penduduk sipil di Ganja, kota terbesar kedua di Azerbaijan, adalah manifestasi baru dari posisi melanggar hukum Armenia. Kami mengutuk serangan ini, kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan resminya. Menghadapi kekalahan di wilayah Azerbaijan yang diduduki, Armenia melanggar semua prinsip hukum kemanusiaan, terutama Konvensi Jenewa, dan menyerang pemukiman sipil di luar wilayah yang menjadi zona konflik karena pendudukan, tambahnya. Lebih jauh, pemerintah Turki mengatakan Armenia sebagai penghalang terbesar bagi terciptanya perdamaian di kawasan itu. Dia menegaskan pemerintah Turki akan selalu berada bersama Azerbaijan untuk membela diri berdasarkan hukum internasional dalam menghadapi Armenia. Ankara mendukung posisi Azerbaijan meskipun ada provokasi dari Armenia. Kami menggunakan hak untuk membela diri berdasarkan hukum internasional dalam batas-batas yang diakui secara internasional dan melakukan segala upaya untuk tidak merugikan penduduk sipil, tegasnya.